terkait dengan kegiatan percaturan ormas, terutama ini ada yang bertanya begini, Ustadz, bagaimana menjelang Muktamar NU ini, siapa yang menjadi tokoh paling utama? Mohon maaf ya, saya ini pendiri Komite Khitoh Nahdlatul Ulama bersama Gus Solah, kemudian Gus Hasib, kemudian Cak Anam, kemudian Gus Aam, 5 orang, kemudian diikuti banyak kiai. Ingin NU itu kembali ke khitoh, kembali ke garis yang ditetapkan Mbah Hasyim Asy'ari dan para kiai sepuh pendiri NU. Jangan seperti partai politik, calonnya justru menghimpun suara, kampanye, bahkan kemudian menghimpun dana. Prihatin, saya terus terang prihatin, dan sudah menyebarkan buku Kesimpulan Untuk Bergirang, juga mengadakan doa di banyak tempat. Kita ingin ormas-ormas Islam ini membimbing umatnya, jangan memusuhi umatnya, jangan menyesatkan umatnya, jangan cari kenyangnya sendiri, jangan cari enaknya sendiri, jangan cari muka di depan siapapun pejabat. Dulu cerita sebenarnya itu, kisah sebenarnya salah satu aja, Mbah Ali Maksum, kerapiaknya aslinya Lasem, dari keluarga Lasem, kemudian diamnya di Kerapak. Dalam muktamar di Jogja itu, di Kaliurang, disepakati Mbah Ali Maksum yang menjadi Rois Am, ketua umum kiai yang nanti berwenang memilih Tangfidiyah atau memilih ketua umumnya. Ini Rois Am namanya. Begitu disebut namanya langsung nangis dan pulang. Nangis, benar-benar nangis. Saya tidak mau, nangis, pulang. Padahal menurut ketentuan kalau dipilih harus ada di situ. Akhirnya dijemput jam 3 pagi, jam 3 dijemput ke rumahnya. Jadi tidak mau dipilih untuk menjadi Rois Syuriah. Sekarang cari dukungan, koyok ketua partai politik kan. Jadi kemana ke sana itu saya tahu petanya, saya tahu, tapi tidak perlu saya ungkap di sini. Subhanallah. Mbah Wahab ketika diamanati menjadi ketua umum Tangfidiyah, beliau tidak mau, tapi karena dipaksa oleh Mu'tamirin, beliau mau. Tapi bernadar, kalau saya sudah selesai, saya nadar menyembelih sapi. Jadi seneng wis mari gak menambah. Saiki lho, enek sing periode wis 2 periode cek pengen meneh itu enek. Nek perlu 5 periode. Jadi sungguh kita ingin, saya berharap saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang ada di NU, mohon maaf kalau ada yang bukan NU, enggak usah baper ya. Ini hanya sekedar bagaimana sekarang ini kenyataan seperti ini. Ini organisasi yang didirikan oleh para kiai top. NU itu didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sasuri, dan banyak para kiai sepuh yang keulamanya tidak diragukan lagi. Dan selama sekian puluh tahun dipimpin oleh para kiai bener, kiai beneran, bener-bener kiai yang tidak ingin jabatan, tidak cari jabatan, pinter ngaji, iso njogo ati. Saiki lho, ngajine blegak-bleguk, kampanye jadi ketua umum. Tapi ku NU Afrika kono iku. Nek nyangkene gak ono tapi wakeh. Saya betul mengenal siapa A, siapa B, itu saya betul mengenal. Dan pendananya bukan Muslim, bukan kaum Nahdliyin, tapi orang lain, agama yang berbeda. Inilah yang saya prihatinkan, dan saya berharap NU tidak salah, warga NU tidak salah. Hanya tokoh-tokoh cunguk-cunguk itulah yang membahayakan umat, membahayakan ormas yang didirikan Mbah Hasyim ini. Saya berharap semua tokoh NU malulah kepada Mbah Hasyim. Ingatlah Mbah Wahab, ingatlah Mbah Bisri.
Ingatlah para pendiri. Penjenengan kalau berhadapan dengan mereka, apa tidak malu? Kami bersama para kiai sudah ziarah ke Mbah Hashim, mendapat isyarat Mbah Hashim menangis, mendapat isyarat, tidak melihat Mbah Hashim menangis, mendapat isyarat Mbah Hashim menangis, melihat kelakuannya wong sing diamanati ngurus NU. Jadi saya berharap ya, tolong akhiri hiruk pikuk pengurus NU yang berulah seperti pengurus partai dan bahkan memanfaatkan NU untuk kepentingan politiknya. Ini karena ada ditanya ya saya jawab. Jadi kepada warga NU, monggo kita berdoa kepada Allah SWT, moga-moga NU kembali pada khitohnya, kembali kepada jalur yang ditetapkan, digariskan oleh para kiai pendiri NU, yaitu Mbah Hashim, kemudian Mbah Wahab, Mbah Bisri Samsuri, banyak saya tidak hafal. Jadi yang jelas pendiri utama yang kelihatan yang sering disebut itu 3 ini. Moga-moga orang-orang yang sekarang ini kampanye ini, tadi ada yang berdoa kiai top itu, wes nek gak iso ngurus NU moga-moga umurnya pendek gitu. Ya aku gak melon ndongak nih ya. Tapi ada kiai top ini setahu saya kalau berdoa mandi. Kalau saya berdoa mandi, karena beliau memang ya tiap hari puasa selain hari-hari yang dilarang puasa. Jadi doanya begitu, moga-moga nanti yang mengurus NU adalah orang-orang yang bisa memenuhi khitoh, melaksanakan khitoh. Kalau tidak bisa, moga-moga umurnya pendek. Kalian, mohon maaf panjenengan semuanya yang maju menjadi ketua umum NU, waspadalah. Kalau penyelenggara tidak bisa mengurus NU sebagaimana khitoh, kena doa umur pendek. Loh, apa bisa umur dipendekkan? Oh bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa inna du'a yughayyiru takdir. Doa itu bisa mengubah takdir, dan Allah sendiri menggantungkan takdir pada tawaran manusia, tawaran hambanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah SWT tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau tidak mengubah, mereka berusaha mengubah sendiri. Sebaliknya, kalau ada orang yang berusaha mengubah ya bisa. Tapi doa juga memang yang bisa mengubah takdir itu doa, terutama yang ada dalam hadisnya, tapi juga ikhtiar bisa juga. Baik, itu fikih politik, moga-moga ada yang memperhatikan dari mereka yang sekarang bermunculan di kancah berusaha. Kita hanya prihatin aja, memang saya bisa apa, saya juga bukan pengurus, saya ini sama dengan penjenengan aja, hanya punya itikad baik diajak Gus Solah untuk bagaimana mempersiapkan untuk dandani, bukan dandani NU, dandani wong sing ngurus NU. Nah NU kan bagus, NU baik saja NU-nya, tapi karena diurus oleh orang yang bejat ya bejat juga. Tapi sekali lagi ini NU yang ada di Afrika. Kalau NU di Indonesia bagaimana? Lebih parah.